Tapi kalau sekarang saya lihat orang-orang di Kupang itu perlahan-lahan mulai berproses. Memang tidak instan, tapi kita punya satu keyakinan bahwa cepat atau lambat mereka akan sampai pada level fasih digital. Oke, selamat datang lagi di Ku Podcast bersama saya dengan Edri. Bagi kalian yang belum pernah menonton video ini, langsung subscribe karena kita mempunyai narasumber yang spesial, memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua dan tentunya untuk pemirsa Ku Podcast. Dan narasumber kali ini agak sedikit berbeda, makanya di depan saya ada laptop. Nah, hari ini kita akan bicara sedikit tentang digital. Tentunya kalian juga tahu bersama dengan hashtag Makin Cakap Digital. Dan narasumber kita adalah salah satu pembicara di Makin Cakap Digital, program dari Kominfo. Lebih tepatnya dari Pak Jokowi, guys. Oke, dan kita sambut saja. Siapa lagi? Kalau bukan Kak Jack. Oke. Halo Kak Edri. Oke, halo Kak Jack. Ya, ini Kak Jack ini juga sudah jadi teman juga. Namanya kalau di industri digital itu ya pasti kita akan ketemu seperti itu Kak Jack ya. Oke, baik Kak Jack. Kak Jack, ini masuk di industri digital ini kenapa ini? Kenapa harus industri digital? Ada apa? Apa karena tren kah? Atau karena apa? Sebenarnya kalau bilang masuk industri digital itu tidak ada rencana. Tapi mungkin karena situasi yang harus memaksa saya untuk masuk di industri digital, karena di tahun 2018 itu kebetulan sempat kerja di Grab, jadi khususnya di Grab Kios. Jadi ada aplikasi di bawah Grab itu yang untuk membantu MKM. Kebetulan waktu itu saya dipercayakan sebagai area sales manager, akhirnya terekspos pada dunia digital lebih lagi. Dan dari situ akhirnya terdorong untuk masuk terus sampai sekarang ini. Oke, jadi itu kenapa memilih? Yap. Oke, ada latar belakang IT atau apa gitu, programmer? Kalau untuk latar belakang IT tidak ada sama sekali, karena kalau mau dibilang memang suka belajar yang sifatnya digital, tapi itu hanya otodidak. Tapi kalau mau dibilang expert profesional pun tidak, jadi murni hanya karena ingin belajar, ingin cari tahu saja sebenarnya. Oke, ini menarik karena memang saya pikir kalau orang yang bergerak di bagian digital dan suka dengan Makin Cakap Digital pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah kakak ini ya. Oke, nah ini Kak, ini sekarang ini kan saya lihat itu di Facebook dan juga di Instagram itu, di situ ada semacam kayak founder live gitu Kak. Oh ya. Itu bagaimana kok bisa bergabung, dan saya lihat foundernya itu bule ya Kak? Iya. Jadi itu berawal dari mungkin karena keterlibatan saya dan teman-teman di Trinity itu, karena kita banyak bergerak dalam dunia ekosistem building. Jadi kita membangun ekosistem wirausaha dan juga ekosistem digital di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita punya spotlight kalau untuk di Indonesia Timur. Jadi waktu itu kebetulan Founders Live yang ekspansi ke Indonesia di tahun 2020 kemarin pengen masuk di lebih banyak kota, termasuk juga di NTT dan di Kupang. Jadi karena networking dan juga karena adanya spotlight itu, akhirnya saya dikontak sama country leader waktu itu untuk diajak bergabung di Founders Live. Jadi singkat cerita kita ngobrol via telepon, terus kita juga janjian Zoom. Jadi waktu cerita ekosistem digital di NTT seperti apa di Kupang, dia tertarik, terus dikenalkan langsung sama CEO-nya yang dari Seattle, Amerika. Kita ngobrol one on one, satu persatu. Jadi dari situ ditawarlah, oke, mau nggak kamu kembangkan Founders Live di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya masuklah kita di Kupang, di Founders Live. Iya, masuk di Founders. Oke, saya dengar tadi Trinity. Ya, bullshit kalau misalnya saya bilang saya nggak tahu apa itu Trinity. Tapi memang Trinity itu kan saya kan bukan di dalam situ ya, walaupun saya pernah collab dan lain-lain. Tapi kita ingin tahu kenapa ada Trinity Academy ya. Itu bagaimana ceritanya?
sampai harus ada Trinity ini? Jadi awalnya itu Trinity Academia kita canangkan sebagai salah satu program. Jadi tidak direncanakan untuk jadi sebuah entitas terpisah. Jadi waktu itu maunya jadi satu program, yaitu program pengembangan skill dan juga pengembangan wirausaha. Karena di tahun 2018 tadi itu saya sempat terpikir untuk bagaimana bisa mengembangkan wirausaha di NTT, tapi karena tidak punya banyak pengalaman sebelumnya dan belum punya begitu banyak networking, akhirnya hanya sekedar ide. Tapi di 2020 di awal pandemi masuk di NTT itu kan makin terakselerasi, akhirnya kita terdorong untuk buat Trinity Academia. Itu karena hasil interaksi dengan beberapa merchant saya dulu. Jadi banyak yang mengeluh ini semua sudah pada terjun online, kita belum bisa. Merchant yang Grab tadi itu. Iya, benar. Jadi karena sering akan ada keresahan ini, akhirnya saya berbagi keresahannya dengan teman-teman di Trinity. Jadi waktu itu kita ada Trinity Indonesia. Jadi saya share bagaimana kalau kita buat program mentoring gitu. Jadi singkat cerita kita siapkan kurikulum dan kita buat program mentoring selama 3 bulan untuk wirausahawan di NTT. Jadi itu awal munculnya Trinity Academia. Oke, wait. Jadi ada Trinity Indonesia, Yep. ada Trinity Academia. Oh, berarti ini beda ya? Beda. Oke. Kalau Indonesia lebih kemana itu? Kalau Sosial Trinity gitu ya? Indonesia itu lebih pada sosial dan kemanusiaan. Kalau Academia? Kalau Academia itu murni untuk pengembangan ekosistem. Di NTT untuk wirausaha. Dan lebih ke digital ya? Digital. Oke, baik. Nah, Trinity. Saya Nasrani kan? Dan saya sering dengar pendeta saya kadang ngomong Trinity. Ini maksudnya gimana ini? Jadi tunggal kan tuh. Ya pasti kalau ada yang kalau sekilas pasti ada yang berpikir seperti itu, bahkan juga ada yang berpikir ini pasti anak perusahaannya Trinity Land. Tapi sebenarnya ini ada filosofi di balik itu. Jadi Trinity itu sebenarnya singkatan dari Transformed Life Community. Artinya orang-orang yang ada di dalam komunitas ini, orang-orang yang dulu hidupnya kacau, hidupnya rusak, tapi diubahkan akhirnya pengen untuk berkontribusi kembali, jadi membawa perubahan yang sama itu ke masyarakat. Jadi filosofinya seperti itu. Oke, jadi datang membawa perubahan untuk semua orang ya. Iya. Jadi apakah itu visi-visinya juga? Benar. Jadi sebenarnya kalau melihat visi besar dari Trinity itu sudah tertuang dari namanya gitu. Jadi untuk membawa perubahan di masyarakat gitu. Luar biasa ini Kak Jack ya. Oke. Baik, jadi memang karena visinya itu mungkin ya, sehingga dilirik sama yang tadi barusan disebutin itu, bule. Itu bule dari mana Kak? Dia dari Seattle, dari Amerika. Namanya? Nick Hughes. Oke, bagaimana sampai dia orang ketemu Kakak? Ini karena kita punya keresahan yang sama. Jadi kalau di startup itu bahasa yang keren itu disebut keresahan. Jadi semua ide itu muncul karena ada keresahan. Dia juga berlatar belakang seorang founders yang dulunya itu kesulitan mencari spotlight untuk bisnisnya, untuk usahanya. Jadi karena keresahan ini hanya dia carilah orang-orang yang punya keresahan yang sama gitu. Akhirnya berawal dari Amerika, terus berkembang sampai ke Asia, Eropa, di Afrika, dan sampai akhirnya masuk juga di Indonesia. Jadi dia cari orang-orang yang punya kerinduan yang sama untuk bawa wirausahawan muda ini untuk punya exposure nasional sampai exposure global gitu. Akhirnya kita ketemulah di situ. Baik, oke, spotlight. Saya juga kurang tahu definisinya, tapi punya spotlight itu istilahnya apa ya? Mungkin itu lebih kayak panggung ya? Iya, panggung ataupun lebih pada exposure gitu. Jadi mengekspos orang-orang yang talenta-talenta yang sebenarnya punya potensi tapi tidak terekspos keluar. Tidak terekspos. Ya. Oh, jadi itu keresahannya. Keresahannya di situ. Oke, luar biasa. Harus berikan aplaus ini. Oke. Oke, Kak Jack. Jadi memang semuanya itu diawali dengan yang namanya itu keresahan dan juga namanya Trinity itu memang ya begitulah visi misinya Kak Jack. Oke, tentunya tidak mudah loh Kak Jack ya. Mungkin di luar sana orang bisa langsung masuk ke dunia digital. Nah, saya sendiri kan pembuat website. Dulu agak sulit Kak untuk bilang, ayo punya website dong dan segala macam, kira-kira gitu Kak ya. Apakah Kakak sendiri punya kesulitan untuk mengantar orang yang sudah asik dengan dengan offline ini yang konvensional ini ke digital Kak? Ada kesulitan? Kesulitan pasti ada, tapi sebenarnya saya pribadi sangat terbantu dengan latar belakang pekerjaan juga dulu, karena
kalau dari latar belakang pekerjaan saya dulu untuk di dunia e-commerce, untuk di Grab Kiosk sendiri itu memang salah satu strateginya adalah online to offline gitu. Jadi kalau masuk di pandemi sekarang kita justru reverse back gitu, offline to online lagi. Jadi sebenarnya kita membantu audiens yang sama yang sudah pernah kita tolong, yang tadi kita konekkan dari online ke offline, sekarang kita offline ke online lagi gitu. Baik. Jadi orang-orang yang sama, memang pasti kalau kesulitan pasti ada, apalagi untuk bantu orang-orang yang murni tidak punya pengalaman di dalam hal digital. Sesimpel misalnya kita untuk pembayaran cashless itu susah untuk meyakinkan orang-orang sini karena tidak terbiasa kan, takut sebentar kalau saya salah install uang saya hilang, atau orang pinjam HP saya terus uang saya diambil gitu. Jadi hal-hal sesimpel itu, tapi kita mencoba untuk sabar dan perlahan-lahan untuk mengedukasi mereka, dan ya puji Tuhan sejauh ini banyak yang akhirnya teredukasi karena pendekatan personal itu. Oke, jadi memang harus meyakinkan, karena Harus mau meyakinkan. install takut ini kalau kenapa-kenapa bagaimana. Betul. Begitu ya. Jadi harus itu. Jadi kira-kira strategi apa yang kakak pakai ya? Jadi kita seperti tadi saya bilang, kita pendekatan personal. Jadi kita tidak datang seperti orang yang sedang menjual gitu, karena di mana-mana orang kalau kenal orang baru datang terus ini pasti dia mau dapat sesuatu dari saya gitu, pengennya menjual gitu. Jadi kita menempatkan diri sebagai benar-benar orang yang pengen bantu gitu. Karena sebenarnya kita punya potensi di NTT ini yang sebenarnya tidak terakselerasi sebenarnya, karena dari pengalaman dulu bahkan orang yang hanya jualan pulsa itu, ada satu merchant saya hanya dari jualan pulsa itu omsetnya sebulan itu 100 juta. Gitu. Jadi orang sering menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tapi omset itu kan tidak mungkin terjadi begitu saja. Itu karena ada dukungan digitalisasi, sehingga yang tadinya dia pakai orang bilang di sini HP center, sekarang akhirnya dengan bantuan aplikasi digital bisa berkali lipat penghasilannya, yang tadi hanya mungkin satu bulannya 1 juta, 2 juta, akhirnya sampai pada 50 dan 100 juta. Nah ini yang kebiasaan ini pengen kami sebarkan lebih banyak lagi orang untuk melek dengan namanya digitalisasi gitu. Betul. Iya, memang digitalisasi ini memang agak susah gampang juga di sini, Kak. Cuman memang COVID ini sedikit membantu ya, Kak. Yep. Jadi Kakak bersyukur ya kalau COVID. Benar, karena ada yang bilang COVID ini kan membunuh, tapi ya tergantung bagaimana kita melihat. Karena justru banyak usaha yang besar itu lahirnya di tengah COVID-19, terutama khususnya Trinity Academia sendiri lahir di tengah COVID-19. Jadi memang panik. Kadang-kadang kalau orang panik itu makin kreatif. Oh iya, benar. Oh iya, betul. Jadi memang banyak sekali strategi. Seberapa fasih sih sekarang, Kak, yang sejauh ini orang-orang yang sudah kakak dekati secara personal atau secara kelompok gitu dengan digital? Mereka masih berprogres sih. Kalau kita langsung bilang sudah hebat itu mungkin terlalu wah, tapi kalau sekarang saya lihat orang-orang di Kupang itu perlahan-lahan mulai berproses. Memang tidak instan, tapi kita punya satu keyakinan bahwa cepat atau lambat mereka akan sampai pada level fasih digital. Iya, betul. Nah, NTT ini kan luas. Dan di Trinity sendiri tuh kakak sebagai apa? Saya di situ sebagai founder dan CEO. Oke, saya bilang NTT tadi terlalu luas. Ada berapa banyak anggota situ yang sama-sama bekerja? Kalau di Trinity Academia sendiri kita ada 9 orang di situ. Tapi kalau kekuatannya kita itu bukan dari kita sendiri, tapi kita punya kekuatan itu komunitas dan juga networking. Jadi kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus gandeng mitra lain, orang lain, entitas lain yang punya visi yang sama. Kita bergerak gandeng tangan maju ke sana gitu. Jadi kita kekuatannya di networking. Ya, luar biasa, Kak. Jadi memang visinya biar kita makin cakep digital. Betul. Guys, makin cakep gitu loh ya. Jadi nggak cuma wajah doang, tapi digitalnya juga cakep-cakep gitu ya. Baik, oke. Dengan begitu ada 9 orang, dan juga saya lihat di Instagramnya itu, Kak, saya ngulek-ngulek sudah sampai ke Flores sana gitu ya. Pencapaian apa aja sih, Kak? Misalnya dengan instansi pemerintah atau apa gitu. Karena itu kan pencapaian. Iya, kalau untuk kita masih dalam tahap pendekatan. Namanya kan kita sedang membangun ekosistem. Jadi kalau namanya membangun ekosistem, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pasti kita harus menggandeng baik dari pemerintah, universitas, komunitas. Jadi kalau untuk sejauh ini kalau dengan pemerintah kita kebetulan saya sendiri juga regional officer untuk
Gerakan Nasional Seribu Startup untuk di Kupang, di NTT. Yeah. Dan kita juga bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengedukasi orang tentang wirausaha, khususnya UMKM. Dan di universitas sendiri kita juga baru saja bulan kemarin kita tanda tangan MOU dengan Universitas Citra Bangsa. Jadi mereka menangkap visi nih bahwa digitalisasi itu penting. Jadi kita kerjasama untuk bisa mewujudkan di Universitas Tridharma, tapi fokusnya nanti adalah untuk membuat satu program studi bisnis digital, di mana mata kuliah startup digital itu satu kewajiban di situ. Suatu kewajiban. Ya. Itu lagi dicanangkan atau sudah jalan? Ya, jadi sebenarnya itu bukan dicanangkan dari sini saja, tapi itu program nasional dari Kemenristek. Jadi di tahun depan itu mata kuliah startup digital itu wajib di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Jadi kayak macam filsafat itu kan semuanya ada. Betul. Sekarang digital semuanya digital juga wajib semua. Oke. Gitu. Jadi Kupang sudah tangkap duluan visi itu sekarang. Kupang sudah duluan. Ya. Oke, jadi memang keren banget. Oke, strateginya dan lain-lain pendekatannya. Walaupun hanya ada 9 orang, itu cowok semua apa ada serikandinya nih, Kak? Ada banyak serikandi kita di situ. Jadi kita imbang lah. Ada perempuan, ada laki-laki di situ. Jadi saling menopang masing-masing dengan skillnya tersendiri. Oke. Gitu. Kalau saya sendiri susah nanti. Jadi pasti harus ada bantuan teman-teman lain juga di situ. Oke. Nah, sebagai CEO ini kan banyak kepala, Kak. Anak kembar saja kadang-kadang satunya mau ke sana, satunya mau ke sini. Ya kan? Ini untuk orang makin fasih, khususnya NTT ya, makin fasih digital, makin cakap digital ini kan harus mampu itu manage supaya visinya tuh tercapai dengan tepat. Itu gimana caranya Kakak bisa ya? Ada yang bilang CEO itu Chief Everything Officer, jadi dia handle semuanya gitu. Dan kebanyakan di dalam dunia startup itu pasti benar seperti itu. Tapi saya sadar bahwa kalau saya sendiri susah gitu, karena saya punya ide ini sendiri dari 2018 sudah ada bayangan tapi tidak bisa dieksekusi karena sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kekuatannya kami dan saya juga adalah saya bisa untuk percaya orang gitu, mau untuk merendahkan diri untuk ajak orang lain kerjasama gitu. Jadi kayak kita di dalam situ ada 3 orang yang inti sebagai co-founder, itu 1 perempuan dan 1 teman laki-laki, itu juga yang punya keresahan yang sama untuk bangun ekosistem di NTT. Jadi saya percayakan, oke, teman yang ini kamu nih jago di bagian business development, kamu handle di bagian pengembangan bisnisnya. Kalau yang teman cewek ini cekatan dan dia punya juga banyak relasi, dia dipercayakan sebagai chief operational gitu. Jadi untuk operasional perusahaan dihandle oleh teman ini. Jadi kita benar-benar berbagi tugas, berbagi peran, berbagi peran lain. Dan ada satu kata kunci tadi, kerendahan hati. Kerendahan hati. Itu goalnya ya. Yep. Jadi kerendahan hati guys. Oke, baiklah Bapak keresahan dan iya, jadi Bapak keresahan ini by the way bisa omong beta sonde kok? Bisa Kakak dari mana? Asli Kupang. Jadi kalau mau dibilang beta orang Rote juga orang Timor. Jadi orang Rote karena leluhur orang Rote, tapi beta orang Timor karena lahir besar makan juga dari tanah Timor. Jadi beta bisa bilang orang Timor juga. Orang Timor juga. Bae sonde bae. Bae sonde bae. Orang Rote lebih baik. Pulau Bamora. Oke, siap. Jadi kita semuanya satu bineka tunggal ika ya. Oke, kita lanjutin Kak. Oke, Founders Life tadi, Trinity dan lain-lain. Ada satu kata. Startup itu apa sih Kak? Kalau startup itu sebenarnya sederhananya dari kalau terjemahan lurusnya rintisan, jadi usaha rintisan gitu. Tapi yang membedakan adalah orang sering tanya apa sih bedanya startup sama UMKM. Kalau simpelnya bedanya nanti di bisnis modelnya gitu. Jadi kalau startup itu dia masih mencari bisnis model yang tetap gitu. Tapi kalau kita mulai UMKM memang fokusnya profit, itu sudah pasti bisnis modelnya ke arah mana gitu. Misalnya kalau contoh seperti Gojek itu pun masih masuk dalam kategori startup kan, dia tidak main di satu lini bisnis saja kan. Akhirnya dari banyaknya lini bisnis yang dihandle, akhirnya muncullah satu model baru yang disebut dengan super app gitu, karena dari satu aplikasi dia menyelesaikan banyak masalah gitu. Jadi itulah bedanya dari startup gitu. Jadi dia rintisan sebenarnya, usaha rintisan. Iya. Jadi memang ini Bapak keresahan kita. Oke, Bapak keresahan yang bisa memanage komunitasnya ini
Dan memang ralat saya ya, apa misalku podcast atau siapapun yang menonton, karena memang kalau dari saya secara pribadi saya udah ngomong juga, karena dari teman-teman Trinity ini akhirnya apa ya, semakin banyak orang yang mulai oh ya ini startup ini itu, karena memang saya tidak tahu, mungkin ada yang lain, bisa jadi saya salah karena saya baru setahun di Kupang, mohon maaf ya. Jadi orang kakak ini yang bawa lah, bisa sampai dia booming dan segala macam itu, jujur saja itu dari orang kakak gitu ya. Oke kak, karena ngurusin ini startup ya, apakah di NTT ini sudah ada yang punya gitu? Jadi kalau untuk startup sendiri sudah ada di NTT itu, bahkan sebelum kita mengekspos diri dan juga bangun ekosistem di sini, startup NTT sudah banyak gitu. Tapi belum banyak yang punya dapat spotlight keluar gitu. Belum banyak yang terekspos keluar atau belum masuk dalam satu ekosistem, sehingga kadang-kadang kayak ada program dari luar yang punya potensi untuk memberikan exposure itu tidak tersentuh sampai kepada tidak terakomodir untuk. Ya, benar. Jadi salah satu tujuan kenapa kita ada adalah supaya memastikan bahwa teman-teman yang baru merintis startup mereka ini bisa muncul ke permukaan. Ada gitu. berapa banyak? Kalau banyak, tapi kalau yang dalam bimbingannya kami tahun lalu dari program 1000 startup yang kita handle itu, dari 300-an founder yang terdaftar itu pada akhirnya ada 4 startup yang lulus sampai ke akhir dan 2 diantaranya masuk ke nasional gitu. Siap. Oh itu masuk ke nasional. Masuk ke nasional. Jangan-jangan yang saya lihat kemarin yang ada dari si Bukalapak kemarin siapa lagi? Aduh lupa namanya si. Dia jadi juri juga kan? Benar, ya Bukalapak. Okay. Jadi sorry kak saya potong. Jadi ini kita udah saling kenal ya. Jadi jangan saya juga mendaftar di sana. Jadi saya banyak tahu ya. Jadi jangan bilang oh ada sandiwara. Oke. Jadi sudah ada segitu banyak ya. Jadi memang mau digarisbawahi adalah sudah banyak orang juga yang mau membangun startup. Ya. Oke. Startup adalah bisnis rintisan. Startup tidak melulu juga tentang IT dan lain-lain. Oke. Dan kakak lebih bergerak di IT. Dan ada 300-an. Ada 300-an. Oke, jadi kita harus ya jadi sampaikan bahwa di NTT ada 300-an gitu. Yeah. Oke. Thanks 300 Kak. founders. 300 founders untuk lagi membangun startup. Yeah. Artinya kalau 300 berarti peluangnya ada dong ya? Ada. Sangat besar untuk NTT sekarang. Jadi saya punya salah satu visi pribadi saya adalah suatu hari NTT akan menjadi digital archipelago atau kepulauan digital gitu. Karena kalau dibilang NTT ini kan mininya Indonesia. Jadi dengan banyaknya program yang mulai muncul entah dari luar ataupun yang kita inisiasi sendiri, ya hopefully dalam waktu-waktu yang akan datang kita bisa jadi satu kepulauan digital gitu. Jadi kepulauan digital. Oke. Nah, karena saya kan juga terlibat nih Kak ya. Nah, saya tuh mau tanya nih Kak. Bukan yang di 1000 startupnya ya, yang di Founders Live-nya. Saya lihat apalagi namanya CEO-nya Founders Live ini ngucapin selamat, ngundang khusus NTT itu jadi sempat jadi perbincangan di antara para city leader. Jadi kita sebutannya city leader untuk para city leader untuk Kupang. Jadi waktu pertama waktu dikirimi video waktu itu kan teman-teman lain pada bilang, wah ini Kupang ini kota ke-13 atau 14 di Indonesia, tapi langsung dari CEO-nya yang kasih istilahnya undangan langsung untuk para founders gitu. Jadi kalau tidak salah yang saya lihat itu ada dari seluruh kota di dunia itu ada Kupang sama Bogota atau Meksiko saya lupa yang dikasih undangan langsung oleh CEO-nya. Sambil video kasih undangan langsung. Ini kita harus applause lah ya dari NTT guys, dari NTT, karena memang kalau kita cari di Google Kak, NTT itu pasti orang bilang bakar rumah. Ya kan? Saya juga biasa minum Shopee. Overdosis karena ini Vanabak, laru putih, laru merah. Wah, ini dari NTT ada orang yang memang juga mau buat kita semakin fasih dan makin cakap di digital, dan memang sangat inline dengan apa yang Pak Presiden kita lakukan saat ini, yang mana itu diteruskan sama Kominfo ya. Betul. Diterjemahkan baik-baik dengan Kominfo, dan kakak kita ini salah satunya.
dan peluangnya itu besar Kak. Nah, peluang yang besar ini Kak, kira-kira Kakak mau sampaikan apa nih ke pemirsa Podcast dan juga semua orang NTT khususnya, tentu untuk semuanya juga, apa sih Kak yang Kakak pengen mau sampaikan? Ada ini loh peluang. Ya, jadi sebenarnya dengan hadirnya platform-platform digital atau juga exposure global yang mulai masuk ke NTT, sebenarnya kita bukan sekedar memberikan kesempatan orang untuk buat startup atau buat rintis usaha, tapi ini kesempatan mereka untuk benar-benar merubah hidup mereka dan juga untuk bisa membawa NTT yang tadinya tidak dikenal atau dianggap remeh atau selalu jadi pilihan kedua, bahkan tidak masuk dalam pilihan sama sekali. Sekarang NTT bisa masuk dalam kalau di mata di Indonesia bisa diperhitungkan karena dengan hadirnya startup digital atau founders muda yang mulai memunculkan diri. Jadi sebenarnya kita bukan tidak ada, ada tapi tidak pernah muncul di permukaan. Jadi kita punya satu optimisme bahwa nanti ke depan NTT ini akan punya potensi. Jadi bayangkan kalau seperti tadi saya bilang, kalau startup itu kan beranjak dari keresahan, dari masalah. Semakin banyak founders, artinya lebih banyak lagi masalah yang akan terselesaikan. Gitu. Jadi kita punya satu optimisme bahwa dengan hadirnya talenta-talenta yang ada sekarang ini, dengan dukungan pemerintah yang begitu besar, kita optimis bahwa masalah-masalah dalam masyarakat mulai akan teratasi satu persatu gitu. Akan selesai. Okay. Baik, itu pesan untuk teman-teman kita, untuk semua warga NTT dan juga pemirsa Podcast. Dan ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di episode kali ini dengan Kak Jack, founder CEO dari Trinity Academia dan juga City Leader dari Founder Life. Just info aja, ini memang rendah hati juga. Jadi City Life itu juga ada dengan Google dan AWS. You know Google? If you have no idea, just looking di Google. Nah, gitu kan guys ya. Jadi mari kita semakin cakap digital dengan semua wadah platform yang sudah ada. Jangan malu-malu apabila mau bertanya. Nanti akan ditaruh di link di bawah untuk Instagram ke Kakak dan lain-lain. Apapun tanya aja, karena Kak Jack ini datang untuk membantu seperti visi misi mereka dari nama Trinity tersebut. Oke, dan jangan lupa di subscribe ya dan di share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan saya Edri pamit undur diri. Bye bye.